Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi ini saya mengajak saudara kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberkati kita sepanjang malam. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih kebaikan Tuhan. Sepanjang malam Tuhan sudah memberkati kami, dan pagi hari ini kami boleh sehat. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa mengajari kami, memberikan kami hikmat, sehingga kami dapat mengerti. Dan biarlah setiap kami yang datang kepada Tuhan pagi hari ini, kami boleh dengan sukacita, dengan segenap hati mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati, diberikan ketenangan, damai sejahtera dari surgawi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Saudara, kita ambil Alkitab kita. Kita buka dan kita baca dari Markus 10 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-31. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Renungan firman Tuhan hari ini temanya adalah dikucilkan karena ikut Yesus. Bapak Saudara, Petrus telah meninggalkan pekerjaan menangkap ikan, dan ia telah mengikut Yesus. Alkitab mengatakan segala pengorbanan yang dia lakukan untuk ikut Yesus sangat dihargai. Ikut Yesus bukan suatu perkara yang mudah, saudara, di mana kita yang ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, akan ada orang yang membenci kita, ada orang yang memusuhi kita, mengucilkan kita, meremehkan kita. Hari-hari ini ada banyak orang yang percaya ikut Yesus dan dikucilkan oleh keluarganya, karena dulu dia dari keluarga Muslim, dia dulu masih mengikuti ajaran-ajaran ataupun tradisi nenek moyang. Tetapi ketika ia percaya sungguh-sungguh ikut Yesus, maka ia akan dikucilkan, dimusuhi, bahkan diputuskan dari keluarganya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ikut Yesus memang harus berani bayar harga. Kita harus rela berkorban. Kita harus rela dimusuhi, dikucilkan. Tetapi kita percaya apa yang dikatakan Yesus di ayat 29, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya,
saudaranya atau laki-laki, atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi Bapak Saudara, sekalipun kita dikucilkan orang lain, dikucilkan saudara, dijauhi, dimusuhi, dibenci, tetapi Tuhan akan memberikan, ya, Tuhan akan mempertemukan kita dengan keluarga yang hidup di dalam Tuhan, saudara-saudara kita yang hidup dalam Tuhan. Inilah hal yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita ketika kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu demi ikut Yesus. Tuhan pasti bela kita, dan Tuhan pasti memberikan kita bertemu dengan keluarga yang hidup dalam Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita yang hidup dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa apa yang kita lakukan, keputusan-keputusan untuk ikut Yesus adalah keputusan yang sangat jelas dan benar. Karena itulah yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki, agar kita dapat menerima hidup yang kekal di surga. Yang kedua, saudara, kita yang ikut Yesus, kita yang sudah hidup dalam Tuhan, kita harus rela meninggalkan, ya, menanggalkan segala kehidupan yang lama, cara hidup yang sia-sia, menanggalkan segala sikap, perilaku, karakter yang buruk. Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma 12, ya, Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Jadi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah ikut Yesus, yang sudah hidup dalam Tuhan, Yesus yang sudah menebus kita dengan kuasa tubuh dan darahnya, dia sudah berkorban, maka kita yang sudah percaya kepadanya, ikut dia, kita harus tinggalkan dan tanggalkan cara hidup yang lama, sikap perilaku yang tidak benar. Mungkin kita dulu suka marah-marah, suka membenci orang, ya, bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Mungkin dulu kita mau, ya, merokok, ya, narkoba, minuman keras. Ini semuanya harus kita tinggalkan dan harus kita tanggalkan dari kehidupan kita, saudara. Karena apa? Karena kita sudah hidup di dalam Tuhan, sudah ikut Yesus. Nah, yang ketiga, kalau kita yang sudah hidup dalam Tuhan, ikut Yesus, kita harus hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kekudusan. Sebagaimana 1 Petrus 1 ayat 16 dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini penting Bapak Saudara, bagaimana kita menerima hidup yang kekal di surga. Kita yang sudah hidup dalam Tuhan, ya, kita harus hidup di dalam kekudusan. Kita harus bisa menjaga hidup kita, ya. Kita harus menjauhkan segala hal-hal yang buruk, segala bentuk dosa, segala keinginan daging. Kita harus tanggalkan, kita buang jauh-jauh dari kehidupan kita. Mari Bapak Saudara, kita yang sudah hidup dalam Tuhan, sudah hidup dalam Yesus, kita harus hidup di dalam kekudusan. Jaga hati, perkataan, perbuatan, pikiran harus selalu positif. Jangan suka negatif terhadap orang lain.
Mari Bapak Saudara, melalui renungan firman Tuhan yang singkat ini kita renungkan, kita lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kita yang sudah hidup dalam Tuhan, hidup ikut Yesus, kita harus siap untuk bayar harga. Kita tinggalkan cara hidup yang lama, kita harus hidup di dalam kekudusan. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun berada. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan, setiap kami yang sudah mendengarkan firman-Mu, kami yang sudah ikut Yesus, kami sungguh-sungguh percaya dan kami tinggalkan segala cara hidup yang lama. Kami siap untuk dibentuk dan mau dirubah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah Tuhan firman ini kami renungkan, kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.